Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Saya Mulai Starto masih bersama Anda pendengar di edisi hari ini. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Kami Indonesia Sore akan hadirkan sesaat lagi perbincangan setiap Rabu sore pendengar setelah Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Dari Sudut Istana. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah. Kita dapat mengetahui kiprah para menteri. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui berbagai aktivitas dan kebiasaan presiden yang tidak banyak diekspos media. Saatnya kita ikuti dialog khusus Sudut Istana. Baik, selamat sore dan salam jumpa dari Sudut Istana yang hari ini akan mengetengahkan perbincangan mengenai mudik selamat, aman, dan nyaman. Tentu ini relevan untuk kita semua karena pasti ini momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, malah sudah mulai sebelum puasa sebenarnya. Kalau pesan-pesan tiket urusannya sebelum puasa udah mulai nih. Nah, kita tentu harus bicara soal bagaimana agar mudik Anda selamat, aman, nyaman sampai tujuan sehingga ada hal yang diharapkan kita semua, kita bisa sampai di sana dengan selamat sentosa kan di tempat tujuan kita. Nah, hari ini saya mengundang narasumber yang sangat kompeten untuk bicara soal ini, bicara soal mudik selamat, aman, dan nyaman. Tentu bersama dengan partner saya dari tim komunikasi Presiden, saya sapa dulu Mas Handoko. Selamat sore Mas Handoko. Selamat sore. Kita akan sapa nih narasumber kita Mas Handoko. Ya. Ada Dirjen Hubdar dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, ada Pak Puji Hartanto. Selamat sore Pak Puji. Selamat sore. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Kelihatannya masih oke. Wah, segar. Walaupun bentar lagi buka puasa ya. Justru mau buka segar. Kalau agak siang tadi kan gitu. Gitu ya, nanti kita akan bicara lebih banyak, tapi saya ingin sampaikan line teleponnya di 0213866712 3844545. Mas lagi kita tanya langsung ya. Gimana kesiapan dari stakeholder khususnya dari Kementerian Perhubungan ini untuk menyambut peristiwa tahunan yang luar biasa ini, hajatan luar biasa di Indonesia, mudik nih Pak Puji. Oke. Gimana Pak Puji? Iya. Ya, dalam kegiatan tahunan ini seperti masyarakat yang sudah siap untuk melakukan pesta dalam rangka Lebaran ya, untuk bertemu dengan sanak keluarga, bersilaturahmi, kemudian saling maafkan. Itu poinnya. Nah, tentunya ada perpindahan ya dari kota ke kota yang lain. Nah, dari satu lokasi ke lokasi yang lain menggunakan, tentunya ada yang menggunakan lewat jalur darat, kereta api, bus, ada juga menggunakan moda transportasi udara, pesawat terbang, kemudian juga kapal laut ya. Kalau dilihat dari tahun ke tahun ini ya kita bergembira karena masyarakat Indonesia nampaknya ekonominya baik ya, karena dengan pertumbuhan sarana prasarana yang kita nikmati, misalnya ya kendaraan itu kan jumlahnya semakin banyak. Proyeksinya tahun ini berapa peningkatan di darat? Kalau di darat, kita bicara kalau di darat itu ada dua hal. Satu, menggunakan itu transportasi jalan, yaitu bus ya. Kemudian bus juga dibagi lagi dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau bus tadi kan umum. Dan ada lagi yang kedua menggunakan transportasi kereta api. Nah, kalau dilihat dari angkutan umum tadi, bus tadi itu menurun kurang lebih 1,2% menurun ya. Dengan menggunakan bus itu? Dengan menggunakan bus. Nah, kenapa? Nah, karena mereka cenderung menggunakan satu ya kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi itu juga tersedotnya itu menggunakan sepeda motor. Itu jadi lonjakannya sampai proyeksinya dengan justru tahun ini
sepeda motor itu jumlahnya meningkat, Pak. Oh iya, kalau saya ingin ulangi lagi. Jadi kalau untuk angkutan umum itu ada penurunan dari tahun lalu ke setiap tahun itu, termasuk untuk tahun ini itu diperkirakan 1,2% itu ada penurunan untuk angkutan umum ya. Tapi untuk angkutan pribadi itu meningkat sampai dengan bisa 5%. Nah, sedangkan kendaraan pribadi itu kalau saya lihat secara keseluruhan. Tapi untuk motor sendiri kalau kita fokuskan lagi itu bisa sampai 50% peningkatannya. Nah, untuk itu bagaimana sekarang pemerintah mensikapi itu? Nah, sebelum itu ada lagi yang meningkat. Apa itu, Pak? Menggunakan kereta api juga meningkat, pesawat terbang juga meningkat. Nah, itu ya. Artinya kalau bicara secara umum memang ada peningkatan. Ada peningkatan hanya di jalur transportasi darat umum itu menurun umum. Kita bicara umum, jangan salah nanti. Jadi umum itu menurun. Nah, tentunya hal ini yang menjadi konsentrasi pemerintah untuk bagaimana mengatasi itu. Yang tadi meningkatnya misalnya terlalu tinggi, misalnya sepeda motor. Nah, kita harus upayakan bagaimana jangan menggunakan sepeda motor, karena sepeda motor kan tahu sendiri. Ini menarik nih. Sebenarnya ini Mas Handoko, kita pernah bicarakan sama Pak Puji waktu beliau masih jadi ke Korlantas sebenarnya. Ini apa? Dihimbau untuk tidak menggunakan sepeda motor itu bukan moda transportasi untuk jarak jauh, bukan jarak jauh, rentan kecelakaan, terus kemudian intinya untuk tingkat fatalitas kecelakaan itu sangat rentan. Tapi masyarakat masih tetap menggunakan. Kalau naiknya 5% di sini turun 1,2% kan 3,8%. Itu yang harus diatasi oleh pemerintah, dan saat ini pemerintah sedang mengarah ke sana. Angkutan umum tadi, moda transportasi angkutan umum itu harus ditingkatkan dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas dan pelayanannya. Semoga artinya bahwa itu bisa selamat, nyaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di wilayah juga. Jadi kenapa masyarakat menggunakan sepeda motor? Karena pada saat yang terakhir itu dia sampai di wilayah, di daerahnya, kalau tidak ada angkutan lingkungan, akhirnya dia mau pakai apa? Nah, ini mobilitas di sana ya. Nah, akhirnya dia pakai untuk sekaligus mobilitas di sana, itu betul sekali. Nah, kalau hal yang lain mungkin itu bumbu-bumbu aja lah. Itu mungkin supaya dia tuh sukses gitu kan, sampai di kampung dia tuh sepeda motor kan gitu kan. Nah, dia sukses, dia sudah punya istri kan gitu kan. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Bawa motor. Maksudnya motor istri di atas sepeda motor. Iya, gitu. Istri dia tapi bukan saudara. Iya. Gitu. Nah, itu harus diatasi oleh pemerintah. Nah, sementara dari apa yang disampaikan tadi, pemerintah sudah melangkah terhadap itu untuk mengantisipasi itu. Nanti apa? Ya, nanti kita bahas nih. Tapi saya ingin tanya ke Mas Handoko dulu. Ya, silakan. Presiden kemarin ninjau infrastruktur, jalan-jalan. Ini sambungan barat ke timur ini kayaknya udah diselesaikan semua oleh pemerintah. Ini gimana? Presiden punya apa nih? Punya pandangan apa nih kan? Di ratas-ratas kita nggak tahu nih kalau istana sedang ratas, rapat tertutup soal mudik Lebaran tahun ini nih. Mudik dan balik gitu. Pak Presiden melihat tahun lalu itu udah cukup baik, ada peningkatan, tapi tahun ini Pak Presiden ingin lebih baik lagi. Malah Presiden sudah menyampaikan 6 instruksi Presiden. Itu antara lain tentu saja minta kepala daerah harus berkoordinasi dengan baik. Kemudian posko-posko itu Pak Presiden minta untuk meningkatkan kenyamanan lah, apalagi yang naik motor itu. Naik motor kalau disediakan banyak posko kan mereka itu bisa lebih banyak beristirahat. Kalau nggak salah itu 4 jam sekali Pak Puji ya? Iya, berhenti ya? Nah, itu instruksi Presiden salah satunya. Juga instruksinya lain adalah SPBU. SPBU tuh harus stoknya harus ada. Jadi sangat concern Presiden dalam momen besar ini dan sangat mengharapkan adanya peningkatan yang sangat baik di tingkat keamanan dan kenyamanan. Tingkat keamanan dan kenyamanan. Kalau ini apa ya? Kalau Presiden punya apa nggak? Punya pandangan sendiri nggak soal sepeda motor ini? Nah itu ada pesan Presiden sendiri nggak untuk pengguna sepeda motor? Iya, sepeda motor itu memang seperti tadi kita bicarakan itu adalah salah satu indikasi peningkatan ekonomi rakyat kecil ya, yang tadinya mereka tidak punya kendaraan jadi punya. Tadinya naik bus, Pak Bujet tadi bilang kalau naik motor kelihatannya lebih gengsi. Nah itu ya memang kita pemerintah harus mengantisipasi. Jadi Pak Puji ini pekerjaannya bertambah berat sebenarnya. Karena gini Pak Puji, mengantisipasi. Enggak berat kalau masyarakatnya enggak berat. Nah itu bukan main. Ini ada target yang begitu optimis sebenarnya untuk zero accident. Kan gitu ya. Sedangkan memang
kontribusi eksiden paling besar itu di sepeda motor. Ya, sepeda motornya malah meningkat sekarang. Gimana zero accident? Jadi begini, tadi disampaikan oleh siapa Mas? Siapa Pak? Mas Andoko. Jadi betul, dan kita sepakat. Nah, tapi kemudian pemerintah harus mensikapi hal itu supaya yang menjadi korban itu jangan masyarakat lagi. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, satu berkaitan dengan mudik tahun ini, ya kan, dibandingkan tahun lalu itu ada peningkatan untuk mudik gratis. Kuotanya? Iya, kuotanya. Yang tahun lalu itu budget kalau kita hitung aja dari anggaran itu 5 miliar, tahun ini itu 20 miliar. Berarti kan 400 kali lipat. 4 kali lipat. 4 kali lipat. 400%. Ya, 400%. Nah, ya. Itu dengan harapan bahwa pengguna sepeda motor yang akan mudik menggunakan sepeda motor itu beralih menggunakan kendaraan angkutan umum. Nah, kita layani dengan mudik gratis itu. Nah, sehingga orangnya naik bis, sepeda motornya naik truk dan naik kereta api. Kalau nggak salah saya baca tadi bahwa sekarang itu untuk 3 kereta api mudik gratis itu sudah 722 kursi yang sudah. Ya. Artinya kembali tadi kita mau coba sampaikan lagi supaya itu fokus terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya itu. Nah, yang kedua tadi sudah disebut sama Mas Andoko, misalnya katakanlah dia akan memang menggunakan sepeda motor, ya harus dia betul-betul mentaati, itu tugasnya polisi mengawasi. Misalnya dia tidak boleh berboncengan lebih dari satu, jadi harus tetap satu. Jadi kalau bawa anaknya berarti kan itu sudah 2, itu yang tidak boleh, apalagi ditambah segala macam. Nah itu. Yang ketiga, pemerintah sendiri sudah juga menyiapkan fasilitas untuk istirahat, ya. 4 jam itu maksimal harus istirahat. Tapi kalau sepeda motor 4 jam udah terlalu capek. Paling enggak dia 2 jam dia mengendarai harus sudah istirahat. Nah, di mana istirahatnya? Nah, di beberapa tempat kantor pemerintahan itu sudah juga dijadikan contoh. Saya yang sudah mendapatkan surat itu dari kepolisian, ya. Itu kantor polseknya itu sudah bisa jadikan tempat istirahat. Oh ya? Termasuk kalau di Kementerian Perhubungan semua jembatan timbang itu ditutup, ya, pada H-7 sampai dengan H+7 untuk digunakan tempat istirahat para pemudik, khususnya pengendara sepeda motor. Jadi rest area kan? Rest area. Nah, di situ nanti ada fasilitas lain yang disiapkan oleh pemerintah. Di situ ada posko pelayanan, di situ mungkin ada itu yang pijit gratis itu. Tapi pakai alat itu, bukan pakai orang. Pakai tangan juga enak, alat. Jadi itu disiapkan. Terus kemudian ada dari para pengusaha yang dia menyiapkan minuman gratis sekedar untuk berbuka dan sebagainya kalau dia puasa kan gitu. Itu sudah disiapkan dan itu sudah hal yang saya anggap itu pemerintah. Ini terobosan-terobosan ya? Ya. Yang dilakukan oleh pemerintah nih. Ya, itu salah satu. Nah, kemudian motor itu sendiri tentunya menjadi konsentrasi kita atas situasi yang mana kecelakaan lalu lintas memang paling banyak itu adalah pengguna sepeda motor. Ya. Kemudian fatalitas korban meninggal dunia juga itu pengguna sepeda motor. Nah, sehingga dengan demikian, harus ada memang upaya pemerintah yang sangat saya katakan fokusnya tuh begini. Misalnya sepeda motor itu kan tidak diperuntukkan untuk jarak jauh, ya kan? Betul. Jadi berarti kalau di itu ya mungkin ada satu semacam, bukan himbauan lagi, larangan mungkin. Nah, larangannya itu misalnya ya kalau kita mau atur ya per wilayah, misalnya kalau yang untuk Jawa Barat ya mungkin berada di Jawa Barat, kalau mungkin mau sampai ke Jawa Tengah itu udah nggak usah lah kan gitu. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran saja untuk supaya ke depan itu. Tapi apa memang nggak bisa direalisasikan itu? Pemikiran itu? Saya rasa pemikiran itu waktu saya jadi Kakor Lantas sudah banyak memberikan masukan hal itu, dan tentunya tinggal nanti kita coba lakukan semacam FGD, lakukan seminar dan sebagainya. Tentunya pro dan kontra pasti ada.
ya. Tapi kembali. Tapi kalau kita bicara soal keselamatan, tadi yang tadi disampaikan fatalitas tertinggi di motor, kontribusi kecelakaan di motor. Kenapa enggak memang harus dilarang? Ya itu tadi. Jadi insya Allah mungkin di tahun ini kan kita coba itu untuk fokus membicarakan masalah sepeda motor. Oke, kita akan undang line telepon atau undang pendengar kita di line telepon, silakan di 0213866712 3844545. Sekali lagi di 0213866712 dan 0213844545. Istana biasanya mau nanya juga, Pak. Kadang-kadang kan nggak terkomunikasi dengan Presiden, mau nanya ke dirjennya mungkin. Mas Anda mau nanya? Itu sangat menarik tadi Pak Puji sampaikan hal-hal baru dan Presiden Jokowi itu selalu ingin menanyakan terobosan-terobosan baru yang tidak dilakukan tahun sebelumnya. Mungkin Pak Puji banyak yang bisa disampaikan. Apa yang tahun ini baru dilakukan? Ya, yang tahun ini karena sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri pada saat membuka rapat koordinasi pertama ya dengan seluruh stakeholder. Satu aja targetnya belum minta itu zero accident untuk kendaraan angkutan umum. Nah itu. Jadi, ini dicatat nih. Zero accident untuk kendaraan angkutan umum. Ya, karena kuasanya Kementerian Perhubungan di situ kan. Nah, nggak bisa yang lain. Kalau yang lain kan itu ada polisi, kemudian ada Kementerian PU dan PR dan sebagainya. Itu kan berperan juga. Tapi beliau meminta itu saja. Nah, kalau kita lihat bedanya dengan tahun lalu dan ini merupakan terobosan, nah, yaitu yang pertama adalah kita melakukan ramcek inspeksi kepada seluruh sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk angkutan lebaran. Seluruh ini ya, Pak. Kalau tahun lalu sampling aja. Penting ini seluruh. Bukan. Nah, dengan jumlah yang sangat besar. Misalnya pesawat terbang itu ada 525 pesawat. Itu seluruhnya harus diperiksa. Dan itu oleh tim yang kompeten, yang punya ya katakanlah kompetensi terhadap butuh berapa lama, Pak Puji? Kita sudah dari mulai tanggal 6 Juni sudah kita lakukan. Oke. Sudah. Oke. Nah, itu terhadap pesawat terbang, terhadap kalau bicara saya sebagai menteri sebagai Dirjen Perhubungan Darat, yaitu bus. Ya, busnya kita fokus kepada bus akap. Ya. Nah, bus akap ini angkutan antar provinsi ini kita lakukan pemeriksaan juga. Itu di baik di terminal maupun di pool. Nah, memang dengan jumlah yang kurang lebih 14.000 sekian bus yang akan digunakan untuk moda transportasi darat itu, kita baru mencapai sekitar 5-60% untuk pemeriksaan itu. Nah, kondisinya sendiri ya waktu awal-awal saya ikut melaksanakan itu ya sangat memprihatinkan. Jadi misalnya kalau kita ketemu 10 bus itu hanya 2 yang bisa langsung oke. Yang 2 dari 10 bus itu oke. Itu ya. Yang 8 itu kita kategorikan mesti perlu ada perhatian lagi. Itu ada yang berat, sedang, ringan. Yang berat itu yang tidak boleh berangkat. Dari 8 itu kita dapati misalnya rem tangan tidak berfungsi. Ada sanksi untuk perusahaannya kalau begitu. Ada sanksi untuk perusahaan itu. Yang pertama sanksinya ya sebelum dia operasi masukkan bengkel lagi harus perbaiki dulu. Setelah dia oke, ya setelah itu udah oke, baru lapor lagi, baru kita tempel nanti di situ ada stiker layak jalan. Oke, baik. Kita sapa dulu pendengar kita di Bekasi, ada Pak Masno di Bekasi. Selamat sore Pak Masno. Selamat sore. Silakan Pak. Ya. Saya sedikit ini agak tidak masukan. Ini terima kasih sekali dari Mendeles sudah ada. Kurang jelas nih Pak, suaranya kayaknya terlalu dekat dengan speaker. Ini masalah transportasi untuk lebaran ini sudah bagus sekali. Terutama untuk kereta dengan angkutan untuk sepeda motor, begitu juga untuk truk. Tapi kadang-kadang masih ada yang pengen naik sepeda motor. Tapi ini kadang-kadang suatu kebanggaan bisa pulang kampung naik sepeda motor. Dan ini buat juga biar jangan terlalu overrating di jalan. Dan itu artinya bahwa itu roda 2 gitu. Tapi kalau untuk kereta api sudah bagus sekali dari 4 tahun yang lalu itu sudah bagus. Kereta api bagus ya. Agak terlambat itu dari Purwokerto sampai mana itu Kutoarjo ya belum sampai double track. Nah itu ngomong-ngomong Pak Masno ini kalau mudik pakai apa Pak Masno? Halo Pak Masno, Pak Masno ngomong-ngomong kalau mudik pakai apa? Mobil umum? Kebetulan sekarang sudah roda 4. Kalau dulu pernah naik sepeda motor dari Jakarta sampai Malang gitu. Indikator real ini bahwa peningkatan ekonomi luar biasa itu. Pak Masno dulu berapa tahun lalu itu pakai motor Pak?
Saya 82 sampai 90 naik sepeda motor dulu. Langsung masih di jalan itu. Oh, udah nikah, beli roda 4 gitu ya? Roda 4. Oh, yes. Itu dijamin rezekinya Allah kayak gini. Proyek sudah bagus sekali dan kita saya juga beberapa minggu lalu saya pulang akhir Mei itu sudah ada mulai pengerjaan di Purwokerto ke timur lah sampai ya. Mana itu sampai ke Ini saya ingin tanya ke Pak Masno nih langsung, Pak Masno. Karena tadi Pak Masno nyampaikan gini bahwa kalau bawa motor ke kampung itu sebuah kebanggaan. Emang sebegitu bangganya rasanya, Pak ya? Ya paling tidak dari dulu punya, sekarang udah punya kan. Ya saya apalagi sekarang anak-anak muda itu kan motornya motor yang tahun-tahun muda. Kalau saya dulu zaman saya udah GS 100 itu. Oke. Jadi memang iya ya, ada rasa itu memang iya ya Pak Masno ya. Sekarang kan ada suatu rasa kebanggaan. Itu dia. Tapi gimana ya, memang nggak direkomendasikan karena lama juga tahun 80-an sampai 90-an ada pakai motor pulang itu kan capek Pak ya? Ya saya beristirahat dari sini dari Jakarta sampai Pamanukan istirahat. Pagi berapa ratus kilo istirahat gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Masno. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Masno Bekasi. Silakan Anda yang bersama kami di line telepon 0213866712 3844544. Rupanya benar Pak Puji. Yeah. Itu ada kebanggaan itu benar. Iya, itu kan saya menyebutkan itu kan bukan jadi memang aspirasi masyarakat. Nah, ya, memang tuntutannya sekarang kalau memang kita tidak boleh, atau tidak bisa, sekarang angkutan lingkungannya ada nggak? Nah itu aja. Ya, itu ini gini. Mungkin kalau saya tanya jalannya nggak relevan kan, karena itu Kementerian PUPR. Oh iya. Tapi saya ingin tanya nih, ketika banyaknya orang menggunakan motor sebagai moda transportasi, maka harapannya pemerintah tidak hanya fokus di jalanan untuk mobil. Iya. Kalau mobil oke lah, tol udah dibikin sana sini, barat timur dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk motor? Jalan yang dilalui untuk motor itu gimana Pak? Sementara Polri sendiri sudah menyiapkan itu. Jadi ada beberapa ruas jalan ya yang tidak digunakan untuk kendaraan roda 4, digunakan untuk itu jalur lajur sepeda motor. Itu sudah ada dibuatkan ya sehingga arahnya tidak bersatu dengan roda 4. Itu biasanya dia keluar arah di Palimanan. Nah, itu pasar itu ada. Kemudian kalau misalnya belok kiri saya lupa pasar atau mana itu diarahkan ke jalur sebelah kiri, masuk itu sepeda motor semua itu. Nah, jadi memang hal-hal itu sudah diperhatikan. Yang kedua tadi saya katakan bahwa bagaimana perilaku pengguna sepeda motor juga sudah diperhatikan, misalnya diberikan tempat untuk istirahat, rest area khusus untuk sepeda motor, ya kan gitu. Dalam hal penyeberangan juga sudah dilakukan oleh pemerintah, ASDP, misalnya waktu saya ke Korlantas itu tahun pertama itu setengah mati itu pengguna sepeda motor, kepanasan, kehujanan itu menunggu untuk antrian masuk kapal. Nah, tahun berikutnya dievaluasi airnya sampai dengan sekarang itu sudah dipakai kan semacam tenda yang dia begitu sampai di situ antri dia mau berapa jam aja dia tidak kepanasan. Ditambah lagi kemudian ada sekarang saya lihat itu kemarin dipaparkan oleh SDP di Merak itu pakai kipas angin, ya kan? Nah, yang menggunakan air itu. Wah, itu serasa di Masjidil Haram. Nah, itu dia. Jadi pemerintah sudah sampai sejauh itu, tinggal bagaimana sekarang masyarakat itu ya menikmati enjoynya mudik gitu. Artinya kalau fasilitas sudah dipenuhi, maka perilaku pengguna kendaraan juga harus baik. Tinggal itu. Tadi itu saya belum lanjut antara zero incident tadi. Kalau pemerintah sudah sampai sejauh itu, termasuk pengemudi itu sudah diperiksa urin untuk supaya dia tidak terlibat narkoba, udah diperiksa. Oh, itu bagian dari Kementerian Kesehatan. Uji laik jalan itu, rem cek itu ya Pak? Ya, rem cek itu ada salah satunya untuk kendaraannya, terus kemudian untuk pengemudinya itu oleh Kementerian Kesehatan kita kerjasama itu dicek
urinnya. Okay. Nah, kembali kalau tadi kaitan dengan untuk zero accident tadi, ya. Nah, saya pikir kalau saya optimis kalau kemudian kita pemerintah sudah, tinggal sekarang masyarakatnya. Ya. Nah, dalam kondisi yang memang hiruk pikuk itu, mau nggak dia bisa mengendalikan emosinya? Nah, biasanya tolong nanti dihimbau. Begitu kalau macet benar, dia aman, nggak akan ada kecelakaan. Apa mau kita macetin terus? Kan nggak mungkin dong. Nah, tutup gitu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan terus dikawal, nggak boleh ngebutnya kan. Tapi pada saat jalan, itu dia. Itu dia, temannya Mas itu. Teman saya. Wah, pengen cepet sampai, udah, balas dendam dia. Valentino Rossi. Gitu. Oke, saya perlu pendengar kita. Ada Pak Hari di Pekanbaru. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore. Sore, silakan Pak Hari. Ya, ini mau nanyakan tentang apa? Ini tentang bisnis. Kita beli tiket bis gitu kan. Kemudian kita dengan menggunakan DP dulu kan, nanti pelunasannya di saat keberangkatan. Kenapa kok sekarang beda? Bedanya itu begini. Kemarin kan kita beli tiket dengan DP sekian. Kemudian pakai DP ya sekarang? Emang iya pakai DP, Pak? Kenapa? Memang ada itu, beli tiket pakai DP dulu itu ada? Ada. Di Pekanbaru ada. Oh, ada ya? Oke. Iya, cuman permasalahan sekarang gini. Kenapa kok mereka bisa sosok hati memberikan harga yang kita nggak tahu gitu. Jadi tanpa kepastian gitu. Oke. Kita membuat bapak-bapak di sana mungkin kayak gimana sih cari solusinya gitu. Oke. Karena kalau di Pekanbaru ini soal tarif nih sebenarnya ya. Tarifnya ini batasnya apa gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari di Pekanbaru. Terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Edi di Malang. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Ya. Selamat sore Pak. Silakan Pak Edi. Ini kalau menurut saya hanya ini aja. Kalau sepeda motor dilarang juga susah Pak. Iya, nggak dilarang Thomas. Dilarang Pak. Ada himbauan. Ya. Nah, saya itu mudiknya ke Bali. Karena orang tua di sana. Ya. Kemudian mudik juga ke Jogja. Nah, sekarang anak saya di Jakarta mudiknya ke Malang. Tetapi dari semua itu pengalaman saya mudik Pak, itu seneng aja gitu. Jadi gembira aja. Ya, pokoknya macet 5 jam juga pernah. Seneng aja itu. 5 jam itu seneng aja. Iya. Iya, kita santai aja udah. Wong ini libur dan kita ada suasana spiritual yang memang memanggil kita untuk pulang. Itu sangat-sangat berkesan. Jadi menurut saya pemerintah sekarang sudah cukup baik Pak. Ini sudah memadai semua. Tinggal menurut saya begini, sosialisasinya Pak, spanduk kurang. Kemudian ada beberapa yang petugasnya kurang. Rest area itu aja Pak. Kalau yang lain-lainnya udah bagus ya? Bisa enak kok, hujan-hujan dikit, panas-panas dikit, ya apa-apa. Gitu. Ini saya terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih banyak. Ini Mas Andoko sama Pak Puji, bahasa yang luar biasa orang Indonesia itu. Ini ada kenikmatan spiritual. Iya. Tadi seperti saya bilang itu kan, rupanya beliau terpancing sama saya kan. Emang gue pikirin kalau misalnya gitu, emang harus begitu. Iya, jadi itu. Iya. Jadi itu menikmati salah satu acara ritual. Kalau enggak pulang dong. Ini mungkin perbandingan aja nih. Di Cina itu, di Tiongkok itu, setiap Gongsi Paco itu, Imlek itu ya. Itu 250 juta orang yang nggak bisa terangkut moda transportasi, itu sebanyak warga Indonesia. Banget ya. Artinya dalam memang waktu yang sama ya. Dalam waktu yang sama. Artinya ini menarik nih Pak Edi. Ada kenikmatan spiritual ya. Tadi ya biarin aja, udah libur ini kan gitu ya, nggak perlu buru-buru juga dan sebagainya. Tapi ingin saya sampaikan juga bahwa ada call center Kementerian Perhubungan itu di 151, itu bisa Anda hubungi. Anda ingin cari informasi dan sebagainya. Kemudian Anda bisa follow Twitter @Kemenhub151 lagi @Kemenhub151. Itu Anda bisa sampaikan. Dan kondisi arus lalu lintas bisa diakses di RTTMC di website kami, itu hiperlink dengan website kami di rri.co.id. Anda bisa lihat informasi. Jadi Anda bisa menjadi pemudik yang cerdas dengan melihat informasi-informasi ini. Jadi Anda bisa perhitungkan tuh apa yang bisa dilakukan, kan gitu ya. Baik, Anda masih bisa di line telepon 0213866712 3844545. Pak Budi, ini soal tiket Pak Budi. Ya ini kan
Saya baru tahu nih pakai DP itu. Ya. Dan tapi seenaknya aja harganya. Ini batasan harganya nggak tahu ini silakan. Ya, itu kan sekarang juga tidak bisa kita juga melarang ya. Ya artinya kalau dalam hal konteks misalnya kita sewa ya kendaraan. Kalau misalnya yang memang itu umum ya itu ada batasannya. Itu ada batas atas, batas maksimal atau batas bawah ya. Itu batas atas itu 30% dan batas bawah itu 20% dari tarif dasar. Itu toleransi yang memang range-nya ya. Nah, kemudian kalau seperti tadi saya mendengar ada DP segala macam itu mungkin di kendaraan angkutan yang sifatnya mungkin sewa atau mungkin juga. Tapi ini kendaraan umum katanya, ya? Bus kok. Ya. Pakai DP itu, Pak? Ya? Nggak boleh ya? Ya, saya nggak tahu kalau memang harus ada DP. Mungkin saja itu kebijakan PO tersendiri bisa saja. Itu boleh, tapi bisa saja. Mungkin kan kebijakan PO-nya. Tapi seperti DP itu sebenarnya harus jelas harganya. Nah, itu tadi misalnya mungkin dia promosi lah ibaratnya kan gitu mungkin ya itu satu PO itu promosi. Oke, kamu belum berangkat nggak usah bayar cash dulu lah, DP dulu mungkin begitu. Itu mungkin yang dimaksud. Mungkin saya nggak tahu. Nanti coba saya dalilin. Mungkin yang tadi yang dikeluhkan adalah batasan harganya berapa sih? Ya, gitu ya. Itu tadi batas bawahnya disampaikan Pak ini. Kemudian kalau tadi menanggapi Pak Edi ya sosialisasi ya kita juga sedang meningkatkan bagaimana sosialisasi ini bisa tersampaikan ya bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kalau petugas sendiri ya kebijakan pemerintah dalam hal ini saya mewakili Polri itu sudah dipastikan hampir nantinya setiap 200 meter itu ada petugas, jadi akan di pagar betis 200 meter ya? Ya, 200 meter ada petugas itu waktu paparan kita rapat dengan Polri belum nyampaikan begitu. Itu enak kalau Dirjen mantan Kakor Lantas itu Polri juga. Dulu saya pernah juga di situ dan Kapolri menyatakan harus dilakukan pagar betis. Nah, ini diulang lagi gitu maksudnya gitu. Kan karena berhasil. Silakan. Saya rasa itu dan satu hal mungkin gimana? Yang masalah mudik gratis ini perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa kemudian perhubungan tadi mudik gratis itu kan diharapkan semakin tahun semakin meningkat. Nah, ini juga sudah mendapatkan satu sinyal dari DPR khususnya Komisi 5. Kalau memang itu banyak, nggak apa-apa, buka saja. Kalau kemarin kita 4%, mungkin tahun depan bisa 10%, 10 kali lipat. 10 kali lipat itu 5 miliar, 20 miliar, ya, bisa 200 miliar, bisa saja supaya nanti masyarakat itu betul-betul menggunakan angkutan umum, terus kemudian dia merasakan. Nah, setelah itu baru kita pelan-pelan lagi kita lepas lagi. Sudah merasakan dia menikmati itu dan merasakan amannya. Nah, ada satu poin memang kekhawatiran masyarakat satu lagi ini yaitu apa sudah jadi jaminan kalau kita naik bus gratis tadi. Nah, kita akan upaya lagi. Nah, besok itu hari Sabtu saya akan kumpulkan dan akan saya berikan pengarahan semua supir bus yang mengangkut angkutan lebaran gratis. Nah, itu tidak hanya dari Kemenhub tapi dari Jasa Raja, dari swasta, ada sudah muncul semua Honda segala macam itu kita kumpulkan dan kita berikan pembinaan sekaligus dia bikin fakta integritas. Itu dibikin pernyataan dia akan melaksanakan tugas mengemudi dengan tertib, disiplin, tidak akan melanggar. Nah, apabila melanggar, itu sanksi? Ya sanksinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Tapi saya enggak kalau memang dia takut. Jadi, apabila melanggar, saya siap masuk neraka. Hari. Materainya nggak 6.000. Materainya malaikat balik gitu. Itu pasti dia akan benar-benar pelan-pelan jalan itu kan gitu. Dia akan daripada saya celaka masuk neraka kan. Ya udah buat pernyataan. Nanti minuman supir busnya nggak yang warna hitam, Bos. Warna putih semua. Nah, jadi mungkin yang terakhir nih saya karena ada kegiatan jadi saya ingin menyampaikan pesan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi bagaimana harus ada antisipasi lebih awal, baik itu para pengemudi, kemudian para operator, para pengusaha yang berkaitan dengan angkutan lebaran itu. Jadi ada tagline yang bagus. Apa itu? Lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Nah, artinya segala sesuatu harus kita siapkan ya. Jangan ragu-ragu. Kalau memang tidak siap
Ya siapkan dulu, kalau sudah siap baru berangkat. Daripada dia ragu berangkat, nggak sampai dia. Sebelum berangkat ada mau tanya tadi, coba ditanya aja. Ya, yang macet spiritual itu menarik tuh, karena saya pengen nanya tadi sebenarnya ke Pak Puji bahwa macet spiritual? Macet spiritual ya kenikmatan spiritual. Kenikmatan menikmati macet. Ada kenikmatan spiritual nanti. Padahal saya ingin tanya, nanti pasti kan ada simpul-simpul ya. Kemacetannya tuh parah Pak. Nah itu alternatif apa Pak yang? Jadi begini, jadi memang perlu ada semacam ya katakanlah itu himbauan dari tidak hanya polisi, tidak hanya kita Kementerian Perhubungan atau pemerintah lah. Mestinya ada satu hal lagi, tokoh agama saya pikir untuk bisa juga menghimbau pada saat-saat kondisi itu. Jadi janganlah dia mengumbar emosi kemudian tadi jadi misalnya sekarang macet terus kemudian di depan kosong, nah terus dia segala macam. Terus atau lagi misalnya di dalam kondisi macet saling ya ambil jalur gitu ya, emosi lah. Nah, itu saya rasa seperti Pak siapa tadi? Pak Edi tadi itu jadi contoh yang baik aja gitu. Dari libur ini kan gitu. Kita memang mau begitu ya nikmati saja. Ya. Yang penting sampai tadi. Nah, itu kan. Karena daripada nggak sampai lebih baik nggak usah berangkat. Nah, tadi pertanyaan Mas Handoko itu pemerintah, sektor polisi yang punya tanggung jawab sebagai merekayasa lalu lintas, ada jalur alternatif, Mas. Begitu ya. Jadi dibuatkan jalur alternatif yang sudah disiapkan banyak ya di wilayah-wilayah apabila ini nanti stuck, itu akan dilakukan. Nah, memang permasalahan jalur alternatif ini harus juga pemerintah menyiapkan. Contoh misalnya, tanggung jawab saya sebagai Dirjen Perhubungan Darat, jalur alternatif itu harus siap dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Biasanya itu jadi keluhan. Mungkin penerangan lampunya kurang, marka jalan, marka dan segala macam. Sekarang udah dipastikan Pak, gimana? Ya, koordinasi terakhir dengan saya sudah instruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota, karena itu ada di wilayahnya Bupati. Terus kemudian Wali Kota ya harus penuhi. Kalau itu jalannya jalan kabupaten, tapi kalau jalan nasional memang tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan untuk mengadakan atau memasang rambu itu. Paling tidak tadi disampaikan ada spanduk ya kan, ada himbauan segala macam, petunjuk arah dan sebagainya. Dan paling terpenting lagi ya ada petugas. Nah, itu yang harus bisa tadi Mas Handoko sampaikan, kalau memang ini sudah macet segala macam, bagaimana solusinya itu dari jalur alternatif. Nah, sedikit nih, ada nggak sekarang potongan tarif tol lagi? Tahun lalu kan Pak Presiden minta tarif 50%. Kalau sekarang mungkin bukan potongan, tapi ada instruksi dari Presiden berkaitan dengan harus terintegrasinya ya antara gate awal kemudian dengan gate akhir. Jangan sampai terus kemudian di tengah itu banyak-banyak lagi untuk bayar lagi, kemudian nanti jalan bayar lagi. Nah, ini sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam Sektor Jasa Marga, itu memangkas dari gate-gate yang ada tadinya ada 7 itu tinggal 2 saja, kalau enggak 3 itu sudah dipotong, sudah dihilangkan. Nah, itu salah satu untuk menghilangkan ya pertama pungli, bukan pungli lah, kemacetan, kemahalan dan kemacetan. Ya, nah, kan gitu kan? Itu sudah dilakukan ya. Untuk istilahnya efektivitas daripada efisien daripada pengguna jalan itu. Oke, kalau boleh target Pak, kemacetan itu berapa kilometer Pak? Dikit aja nih. Kalau kemarin berapa kilometer, sekarang berapa kilometer? Kalau zero accident udah dijawab. Ya, kalau target kilometer sih paling biasanya itu menyampaikan antara 3 sampai dengan 5 kilometer itu sudah maksimal ya. Maksimal ya? Ya. 3 sampai 5 kilometer. Ya, itu sudah maksimal. Karena, dan itu harus ada penanganan yang lebih serius lagi. Contoh tadi penanganan lebih serius tadi. Misalnya nih, ngantri nih di tol udah 3 sampai kilometer. Gara-gara itu di depannya kosong. Ya tadi yang saya sampaikan tadi, harus ada kebijakan pemerintah sudah untuk ini mainkan untuk manual terus kemudian gratis gitu. Nah, untuk beberapa saat. Nah, tinggal itu aja mungkin salah satunya. Orang mengharapkan macet tuh. Oke, terakhir Pak, pesannya Pak, himbauan untuk masyarakat yang akan mudik. Ya, bagi para pemudik, saudara-saudara saya, satu hal yang mungkin perlu kita sikapi, yang pertama adalah kita harus sudah siap bagaimana situasi itu akan terjadi, itu dulu. Kemudian yang kedua ada trisiap.
Siap. Satu, siap dari mentaati peraturan lalu lintas. Apapun ada peraturan lalu lintas harus siap untuk dia taati. Yang kedua, siap daripada kondisi fisik pengemudinya. Jadi jangan sampai galau aja nggak boleh mobil. Nah itu ya. Apalagi pusing dan kemudian galau aja nggak boleh. Iya dong, nanti dia galau, wah gimana, ya kan? Pasti nabrak sana nabrak sini. Nah, yang ketiga, siap kondisi daripada kendaraannya. Itu aja ditaati dan itu dilaksanakan, insya Allah itu akan aman. Nah, terutama tadi yang awal harus sudah ada prepare kita seperti Pak Edi tadi lah. Ya kira-kira itu saja. Ya, terima kasih banyak. Yang artinya bahwa Trisiap itu maksudnya tidak galau semuanya. Kendaraan nggak galau, orang nggak galau. Semua kondisi nggak galau kan gitu ya? Galau aja nggak boleh. Ya, peraturan tadi jangan sampai ada yang dilanggar. Siap, itu dia. Karena peraturan dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Siap kan gitu ya? Iya, siap. Terima kasih banget Pak Puji sudah bersama kami Mas Handoko. Terima kasih. Kita saat lagi akan buka puasa, kita akhiri dari Sudut Istana. Telah kita ikuti dialog Sudut Istana.